Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Sebelumnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah sampai pada bacaan Ayub pasal 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-35 demikian. Hari-hariku berlalu cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun Engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasip di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegantaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Antara keputusasaan dan iman. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan jika sekiranya kita sudah berdoa, bergumul, tetapi sepertinya tidak ada perubahan? Tentu kondisi ini adalah hal yang sulit. Dan Ayub pun merasakan hal yang sama. Hal yang paling sulit bagi Ayub untuk diterima adalah bahwa Allah tetap diam di tengah-tengah situasi menyakitkan yang tampaknya tanpa tujuan itu. Memang kadang-kadang Allah akan mengizinkan kita melewati masa pencobaan yang gelap, sementara ia tetap diam dan bahkan terasa sangat jauh. Namun di tengah-tengah gelapnya kemungkaman Allah, ia mempunyai rencana bagi kehidupan kita. Dan kita harus senantiasa percaya kepadanya, walau sulit untuk dimengerti. Ayub yang dipilih untuk menghadapi penderitaan yang mendalam, merasakan betapa hari-harinya berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Ia bukan hanya bergulat dengan kehilangan, tetapi juga dengan kebisuan langit yang seakan enggan untuk memberi jawab. Ayub memandang hidupnya seperti tengah berlari kencang, seolah-olah ia dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mengatakan dalam ayat yang ke-25, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Keluhan itu menggambarkan betapa tak berdayanya ia menghadapi realitas yang begitu cepat berubah. Dalam perspektif psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan pengalaman seseorang yang mengalami stres berat, di mana waktu terasa berjalan tanpa kendali dan individu merasa terjebak dalam ketidakpastian yang mencekik. Kita pun sering berada dalam posisi yang sama, seolah-olah waktu mempermainkan kita. Kebahagiaan terasa singkat, sementara kesedihan begitu melelahkan. Ayub merasa hidupnya mengarah pada kehancuran. Dan di sana ia menemukan betapa kecilnya manusia di hadapan misteri ilahi. Ia menyadari bahwa tak ada yang dapat ia lakukan untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Sebab bahkan jika ia berusaha membasuh diri dengan air salju yang paling murni, Tuhan tetap akan mencampakkannya ke dalam lumpur. Upaya manusia untuk menyucikan dirinya sendiri betapapun besar dan tekunnya, tetap tidak cukup untuk menutupi celah yang terbentang antara kefanaan dan kekudusan. Saudara-saudaraku, Ayub merasa seolah-olah telah dinyatakan bersalah tanpa dapat membela diri. Ia mempertanyakan, aku sudah dinyatakan bersalah, mengapa aku harus menyusahkan diri dengan sia-sia? Ini adalah jeritan dari jiwa yang merasa dihukum tanpa alasan yang dapat dimengerti. Pengalaman seperti ini seringkali memunculkan perasaan bahwa apapun yang dapat ia lakukan tidak akan dapat mengubah keadaan. Namun di tengah keputusasaan itu, Ayub tidak kehilangan kesadarannya akan keberadaan Tuhan. Ayub dalam kerapuhannya tidak menyangkal perasaannya. Ia mempertanyakan, ia bergumul tetapi ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia tetap mencari makna di tengah derita. Sahabat renungan pagi yang dikasihi Tuhan,
Dari teks yang kita baca, tergambar perasaan Ayub yang tengah berada dalam penderitaan dan mencoba mencari jawab kepada Tuhan atas apa yang ia alami. Ia menggambarkan dirinya seolah-olah berada di dalam penghakiman yang tak terbantahkan. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa yang dibutuhkan lebih dari sekedar keadilan. Ia membutuhkan kasih. Dalam perkara antara manusia dan Allah, keadilan tidak hanya ditegakkan tetapi kasih juga dinyatakan. Penderitaan memang seringkali membawa manusia pada persimpangan antara keputusasaan dan iman. Jalan mana yang kita pilih sepenuhnya berada dalam kewenangan kita dalam relasi kita dengan Allah. Satu hal yang dapat memudahkan kita adalah mengizinkan diri kita untuk merasakan dan mengekspresikan kesedihan. Membiarkan diri duduk di hadapan Allah, mengakui segala rasa yang lemah, ketidakberdayaan dan kepapaan sebagai bagian penting dari proses pemulihan dan berpegang pada iman kepada Allah. Mengakui bahwa dalam ketidakpastian, ketidakmengertian dan keputusasaannya, ia sangat membutuhkan kekuatan dari Allah. Saudara-saudaraku, saat kita ada di persimpangan keputusasaan dan iman, tetaplah bergumul di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan sebagaimana maksud iblis mengecoh iman kita dan menjauh dari Tuhan. Minta kekuatan untuk melewati setiap proses kehidupan agar kita dapat mengalami kehadirannya. Iman kita semakin kuat untuk pulih dan terhindar dari keputusasaan serta cakap melewati setiap pergumulan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami melewati kehidupan kami yang kadang-kadang kami ada di persimpangan antara keputusasaan dan iman. Buatlah kami teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu membimbing kami untuk kami tetap membawa diri kami apapun adanya ketika kami berada di persimpangan antara keputusasaan dan iman. Kekuatan daripada-Mu ya Tuhan kami sangat harapkan sehingga kami dapat melewati setiap proses dalam kehidupan kami. Apapun yang kami rasa, apapun yang kami alami, apapun yang kami pikirkan, kami duduk di hadapan-Mu Tuhan, membawanya. Kuatkanlah kami supaya kami cakap melewati setiap pergumulan dan akhirnya kami memperoleh kekuatan iman yang semakin tinggi dan semakin dekat dengan Tuhan sendiri dalam setiap proses itu. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak kami mengerti, tapi yang kami tahu pasti bahwa Bapa akan melakukan segala hal yang berkenan kepadamu dan yang akan menguatkan kami serta yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Hanya ya Tuhan, teguhkanlah percaya kami untuk selalu berharap dan memegang teguh janji-janji-Mu. Terima kasih karena kami tidak akan sendiri melewati setiap proses hidup kami. Tetapi dalam segala hal yang tidak kami mengerti terjadi, izinkanlah kami menikmati pertolongan Tuhan. Kuatan daripada-Mu yang menopang kami senantiasa. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi ini ya Tuhan, apapun yang sedang mereka alami. Yang sakit Tuhan berikanlah kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang putus asa kuatkan dengan iman. Dan biarlah mereka menyandarkan sepenuhnya diri mereka dalam tangan-Mu. Agar kami terus menjalani proses kehidupan dan apapun yang terjadi di dalamnya, di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan saja. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami dan kami akan melangkah bersama dengan penyertaan-Mu di hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.